Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan materi kita hari ini. Yang terakhir itu kan kita membahas lambda ya. Jadi lambda itu fungsi yang agak simple. Terus sebelumnya itu def itu fungsi juga, tapi yang bisa agak panjang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang library. Jadi library itu apa sih? Kenapa kita harus membahas library? Sepenting apa library? Jadi sebenarnya library itu fungsi-fungsi, intinya fungsi-fungsi yang eh, udah ditulis sebelumnya sama yang mereka yang udah jago lah. Jadi mereka itu bentuk nulis sebuah fungsi, terus kita bisa pakai lagi. Jadi lebih simpel. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet eh, mikir gimana algoritmanya, gimana cara nulisnya. Jadi nanti kita tinggal pakai aja. Sederhananya kayak gitu. Nah, di sini tertulis Python library your code superpower unlock pre-written ya. Jadi pre-written. Jadi yang kode yang sudah ditulis untuk menyelesaikan tugas lebih sederhana dan menghemat waktu. Jadi sebenarnya ada gitu. Jadi kalian nggak perlu ruwet. Aduh, ini biar rumusnya lali sih sana kan gitu. Jadi nggak perlu menghafal rumus. Jadi tinggal pakai aja gimana gitu kan. Oke, jadi library Python itu apa? Sekali lagi, jadi itu pre-written atau yang sudah tertulis, fungsi dan modus. Jadi tinggal digunakan ready to use. Terus reusable bisa digunakan berkali-kali. Ya, terus extend Python. Jadi Python itu salah satu kelebihannya dari pemrograman lain, itu library-nya yang memang banyak. Jadi kalian butuh apa itu ada, mulai dari nanti membuat web dan sebagainya itu bahkan ada. Jadi salah satu keunggulan bahasa Python itu library-nya yang amat sangat banyak dan mudah digunakan. Ya, terus ini juga di sini kelebihannya organize, jadi group into package and module. Ya, jadi aksesnya mudah. Jadi udah di kotak-kotakin, udah disusun sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa mengaksesnya dengan gampang. Terus purpose-nya ya. Jadi sekali lagi tujuan dari library itu efisiensi. Jadi kodenya udah ditulis, terus menghemat waktu, effortnya juga nggak banyak, terus nanti bisa di-share lebih gampang. Jadi amat sangat berguna itu sebenarnya library. Ya, functionality. Jadi purpose lain, tujuan lain dari library itu adalah functionality. Jadi toolsnya itu udah advance karena yang bikin lebih jago dari kita pasti. Terus simplify, ya jadi menyederhanakan. Jadi kita nggak perlu nulis program yang amat sangat panjang, kita tinggal tulis saja. Saya memanggil ini, ya, pakai fungsi ini, tinggal panggil gitu. Nggak usah kita nulis fungsinya sendiri itu nggak usah. Jadi nanti kita tinggal panggil gitu aja. Terus OS feature without low level programming. Jadi ya. Terus consistency. Jadi karena dibuat orang lain, jadi itu hasilnya bisa lebih konsisten. Jadi kita nggak perlu khawatir error. Paling error karena kita manggilnya salah gitu aja. Kalau algoritmanya hampir nggak mungkin salah sih karena udah digunakan banyak orang. Nah, contohnya apa? Contohnya yang paling gampang itu sebenarnya ada lagi, tapi yang ini contoh dari library dari luar. Jadi itu NumPy for numerical computing. Jadi kalian bisa hitung-hitungan pakai NumPy. Jadi numerical computing. Jadi nanti hubungannya sama array, linear algebra, Fourier transform, dan random number. Jadi NumPy itu salah satu library yang banyak digunakan data scientist. Jadi kalau kalian hubungannya sama banyak data, sebenarnya kan dulu belajarnya pakai Excel kan ya. Nah sekarang Python itu juga bisa. Nanti pakainya NumPy. Jadi untuk handle banyak data, biar nanti ngitungnya itu lebih sederhana dan lebih cepat, itu kalian bisa pakai NumPy. Contohnya apa? Jadi nanti import NumPy, SNP, terus kita buat array-nya, print array, nah dan sebagainya. Jadi core-nya si NumPy itu essential for scientific calculation. Jadi memang benar-benar untuk kebutuhan science data, kalkulasi scientific. Jadi yang datanya banyak, kita butuh kesimpulan dari data itu. Data itu ngapain sih? Nah, data itu apa aja di data itu yang bisa kita dapatkan info-infonya, itu nanti kita bisa pakai NumPy. Terus yang kedua, Pandas. Jadi untuk data analis, kalau data science, jadi ngitungnya, ngitungnya data itu pakai NumPy. Sekarang Pandas itu
library yang digunakan untuk analisis data. Jadi lebih ya struktur datanya, terus nanti kita mau tarik kesimpulan dari data itu, analisis, manipulasi, dan sebagainya. Nah, itu nanti pakai Pandas. Jadi kalau NumPy itu lebih ke hitung-hitungannya, terus kalau Pandas itu analisisnya. Contohnya ya kayak gini, sama import. Jadi import. Jadi intinya itu nanti kita seringnya pakai import buat masukkan library. Import apa, terus nanti CSV dan sebagainya. Ya, ini untuk format handling ya. Efficiency format for handling large dataset. Jadi kalau datasetnya itu benar-benar besar, nanti kita lebih gampang pakai Pandas. Nah, jadi nanti bisa kita dapatkan kesimpulan kayak gini, bisa buat grafik dan sebagainya. Terus grafiknya, jadi kalau tadi ngitung, terus analisis, grafiknya itu membuat library Matplotlib untuk data visualization. Create plot, histogram, bar chart, dan more. Jadi membuat visualisasi data. Support static, animated graphic, example, nah, contohnya gini, PLT, plot, dan sebagainya. Nanti kita coba beberapa. Nah, conclusion, jadi memang powerfulnya si Python itu memang dari library-nya. Jadi kenapa saya coba masukkan library ini, walaupun banyak, mungkin saya akan masukkan beberapa, dan kalian harus ya kalau bisa pelajari itu karena memang kelebihan Python itu di sini. Jadi Python dari pemrograman lain itu kelebihannya di library-nya yang amat sangat banyak, dan kita itu mulai dari hal-hal simpel kayak data yang basic banget kayak matematika basic, terus data yang agak gede, sampai yang nggak masuk akal kayak web kan biasanya kita pakai HTML atau CSS. Nah ini kita bisa juga pakainya pakai Python. Jadi Python itu bener-bener luar biasa karena library-nya yang amat sangat banyak. Nah, kita coba aja. Jadi kita coba yang agak simpel dulu di sini. Jadi penulisannya, pemanggilan library itu nanti pakai import. Jadi di sini untuk library. Nah, library itu nulisnya pakai import. Terus library-nya apa? Nah, di sini kan mat gitu kan. Nah, di mat itu ada contoh sederhana itu pakai square root atau akar kuadrat. Misal kita punya A itu sama dengan 16, terus kita pengen cari akarnya. Nah, kalau dulu kan kita panggil akar itu pakai square root, pakai pangkat setengah. Nah, itu kan ngapalinnya susah ya, dan nulisnya agak panjang. Nah, kita bisa panggil langsung B itu misal mat dot square root, sqrt, square root, atau bahasa ininya square root. Jadi akar kuadrat. Square root dari, nah, jadi mat titik square root gitu kan, dari A. Terus kita print B, itu nanti hasilnya akarnya. Nah, 4. Misal kita pengen lebih gede gitu kan, 256 gitu. Nah, nanti juga bisa 16 kan gitu. Jadi square root. Ada contoh lain itu kalian kemarin-kemarin pas nulis rumus itu bingung, itu kita juga bisa pakai pi. Jadi misal kita print mat.pi, nah ini nanti keluar dia 3,14. Nah, keluar. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, Pak, nulis pi itu berapa? Pi itu berapa? Nah, nulisnya bisa kayak gini, mat.pi, tapi harus diimpor dulu. Jadi impor mat, nanti bawahnya mat.pi. Terus yang kedua, oke ini bisa di screenshot dulu ya, atau dicatat dulu. Yang kedua, cara penulisan library itu bisa langsung spesifik. Jadi misal kita pengen format, kita pengennya cuma manggil si pi sama square root. Nah, ini bisa format import pi square root sqrt gitu kan. Nah ini bisa langsung gini. Jadi nanti nggak perlu mat titik pi atau mat titik square root gitu, nggak usah. Bisa langsung panggil, misal kita pengen print pi. Nah ini dia paham tuh. Kita panggilnya langsung. Atau nah, yang sama kayak tadi, A misal kita punya 49, terus B itu sama dengan langsung tulis saja sqrt gitu. Jadi nggak perlu mat titik sqrt.
dari A, terus kita print B. Nah, 7.0. Jadi gitu. Cara penulisan library-nya kayak gitu. Jadi ada dua, yang tadi import math, terus bisa juga from math import B terus sqrt. Nah, kalau ini itu kita manggil B sama sqrt-nya aja. Kalau ini kita manggil library semuanya full. Monggo terserah mau yang mana. Nah, itu yang simple, itu yang math ya, misal contoh sederhananya. Jadi ini bawaan. Terus yang agak advance dikit, jadi naik dikit gitu kan. Kalau ini bawaan, itu juga ada ini pandas sama nampi. Ini kelihatan nggak? Saya takut ini. Jadi ada pandas sama nampi. Nah, pandas itu digunakan untuk analisis data. Kalau nampi itu untuk hitung-hitungan data, kan gitu tadi. Jadi ini contoh aja, ini yang dikerjakan teman kalian kemarin. Jadi di sini itu import pandas SPD. Jadi biar namanya nggak panjang kan disingkat. Jadi setiap kita manggil library itu kita manggil pandas itu kita pakai PD. Setiap kita manggil nampi itu pakai NP kan gitu. Jadi bisa juga. Nah misalnya tadi eh, import math terus pengen lebih simpel gitu kan. SM gitu bisa bisa aja nggak masalah. Jadi nanti tulisnya M titik apa gitu. Jadi manggilnya nanti bisa M titik P gitu bisa bisa aja nggak masalah. Nah terus ya ini contohnya ya. Jadi ini contoh aja. Ya, misalnya kalian nanti tertarik, mungkin minggu berikutnya kita bisa coba. Jadi ini PD, jadi kita panggil satu df1 sama dengan PD baca CSV dari ini, df2 ini df1 X. Jadi df1 yang ini tadi kita sort value-nya, kita urutkan by ID. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Nah, gitu bisa contoh-contohnya. Di sini juga ada, ini lebih banyak lagi. Jadi nampi snp ipython.display sdisplay from matplotlib import default splt import io import base. Nah, ini contoh-contoh yang agak banyak ya. Nah, jadi nanti bisa juga sampai visualisasi kayak gini. Udah, kayaknya begitu aja untuk hari ini bisa dipahami. Terus nanti sekali lagi tugasnya jangan lupa nanti mungkin saya cantumkan di description box atau saya kasih langsung di kelas. Jadi tolong dikerjakan tugasnya. Saya akhiri materi kali ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.